Punya banyak hutang, sudah usaha tapi belum lunas-lunas juga. Malah hutang semakin bertambah. Yuk baca sholawat pelunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis di channel YouTube Taman Surga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ujung kepala sampai ujung kaki masih normal. Paru-paru masih bisa digunakan untuk bernafas, jantung juga masih bisa berdetak. Oleh karena itu, kita lengkap bisa disebut sebagai makhluk hidup yang masih hidup, karena kita memenuhi semua ciri-ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta dengan mengucapkan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang ada di channel YouTube Taman Surga ini bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pada hari ini saya mau berbagi karena salah satu video saya yang berjudul kisah nyata sholawat pohon uang ya, yang telah ditonton dan sudah dikomen sekitar 400-an orang. Ada yang bertanya, bagaimana cara untuk melunasi hutang menggunakan sholawat? Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, mari kita bahas dengan detail bagaimana cara membayar hutang atau melunasi hutang dengan menggunakan sholawat. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, melunasi hutang dengan sholawat ini ada pantangannya. Orang-orang yang menginginkan hasil instan, mohon tidak usah mengamalkan hal ini karena mereka akan kecewa dan akan merasa jika apa yang dilakukan tidak akan bermanfaat. Tetapi bagi Anda yang menginginkan proses di dalam sebuah hasil, maka saya sangat menyarankan untuk Anda mencoba cara melunasi hutang dengan menggunakan sholawat ini. Mengapa? Karena di dalam proses berdoa, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi hak oleh Allah untuk meminta dan juga berdoa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Nah, kita diberi hak oleh Allah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja kebutuhan kita. Dan insya Allah, Allah yang Maha Kaya akan memberikannya kepada kita semua. Tetapi perlu diingat, yang akan memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita meminta. Jadi pengabulan dari doa itu adalah terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang suka mendikte Allah, saya pengen besok lunas, besok 2 hari lagi lunas dan sebagainya, lebih baik jangan mencoba cara yang ini karena Anda akan kecewa. Tetapi bagi Anda yang pengen mencoba sholawat, ya, kemudian Anda pengen bagaimana merasakan fadilah dari sholawat, salah satunya untuk melunasi hutang, maka saya sarankan untuk mencobanya sekarang. Bagaimana caranya? Salah satu sholawat yang bisa Anda coba untuk mencoba melunasi hutang-hutang kita yang kita miliki adalah sholawat Sajaratun Nuqut yang ada pada video saya yang sebelumnya. Sholawat Sajaratun Nuqut ini adalah sholawat yang diijazahkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi yang ada di Bogor, yang sekarang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bacaan dari sholawat Sajaratun Nuqut ini adalah sholawat yang seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti ini. Ini adalah sholawat Sajaratun Nuqut. Saya akan ulangi lagi 3 kali membaca sholawat Sajaratun Nuqut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah bacaan sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang. Nah, bagaimana cara mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqut ini untuk mencoba diamalkan supaya berharap mudah-mudahan Allah memberikan wasilah kepada kita semua sehingga kita nantinya akan diberikan pertolongan oleh Allah dalam hal ini dilunasi hutangnya. Oke? Jadi caranya adalah yang pertama. Cara yang pertama, Anda harus bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menuhankan selain Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Tetapi kita harus meminta, kita harus pasrah, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Ini namanya adalah landasan yang pertama yang bernama tauhid. Ya. Tauhid ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkan sholawat tetapi kita tidak mempunyai tauhid pondasi yang kuat, maka akan berbahaya. Oleh karena itu, cara yang pertama, resep saya, yang pertama sebelum Anda mengamalkan ya, yang pertama landasan Anda harus benar, bahwa tauhidnya harus jelas, bahwa semuanya adalah terserah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, dan juga kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, di dalam mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqut, maka kita, tata caranya adalah mengamalkannya dibaca 400 kali setelah sholat isya sampai menjelang subuh atau sebelum waktu subuh. Jadi kalau sudah selesai sholat isya, nanti kita ngambil tasbih atau tasbih digital. Baca sholawat Sajaratun Nuqut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diteruskan dibaca sampai berapa bilangannya? 400 kali. Kemudian bagaimana cara membacanya? Bolehkah membacanya sambil disambi dalam aktivitas kita? Maka jawabannya boleh. Sambil nonton TV, boleh. Sambil melaksanakan aktivitas pekerjaan yang lain, boleh. Silakan, asalkan kita bisa sambil menghitungnya jumlahnya berapa? 400. Ini adalah ijazah dari Al-Habib Sagaf bin Mahdi. Dibaca 400 kali setiap habis sholat isya sampai sebelum subuh. Itu ya. Kemudian tips dari saya, setiap habis sholat fardu, ya, misalnya subuh, kemudian ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, gitu ya. Silakan bisa Anda baca sholawat Sajaratun Nuqut ini sebanyak-banyaknya. Misalnya saja, minimal baca 100 kali. 100 subuh, 100 duhur, 100 asar, 100 maghrib. Begitu. Akan lebih baik lagi kalau ditingkatkan. Sehabis subuh 200, sehabis duhur 200, kemudian sehabis maghrib 200, sehabis asar juga 200. Dan saya sarankan, akan lebih baik kalau di dalam satu hari itu minimal kita membaca 1000 kali sholawat Sajaratun Nuqut. Ya, jadi malam sudah membaca 400, kemudian yang 600 silakan dibagi waktunya. Dari mulai subuh, kemudian mulai duhur, sampai asar, sampai maghrib, silakan dibagi. Yang 600 itu mudah-mudahan ditarget dalam satu hari kita membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Ini adalah caranya yang nomor 2. Bagaimana caranya mengamalkan? Kemudian yang ketiga adalah syarat dalam melunasi hutang menggunakan sholawat. Anda harus istiqomah. Istiqamah itu sangat penting. Harus rutin. Tidak boleh 1 hari, 2 hari membaca, kemudian besok tidak membaca. Atau 1 bulan membaca, kemudian berhenti libur, 1 bulan lagi baru membaca lagi.
ya sebenarnya itu suka-suka kita ya. Tetapi kalau kita pengen doa kita segera terkabul, hutang-hutang kita cepat lunas, kenapa tidak secepatnya? Dibaca sebanyak-banyaknya, lakukan dengan rutin dan istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai amalan-amalan sederhana tetapi yang dilakukan dengan cara istiqomah. Oke, ini adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah Anda harus bersabar di dalam mengamalkan sholawat Sajaratul Nuqud. Karena sebagaimana sunatullahnya di dunia ini, kalau ada seorang petani mau menanam padi, maka dari proses dia mengolah lahannya, kemudian dia menanam benihnya, sampai dia membesarkannya, kemudian perlu dipupuk, diairi, membutuhkan waktu minimal itu 3-4 bulan baru bisa panen. Kalau bibitnya tidak bibit unggul, mungkin baru 6 bulan panen. Kalau bibitnya bibit biasa, bisa jadi 1 tahun sekali baru panen. Ini kalau orang di dunia seperti itu. Kita analogikan saja sebagaimana dengan sholawat Sajaratul Nuqud ini. Jangan berharap kita baru membaca 1 kali sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita berharap hutang kita 1 miliar lunas. Sesungguhnya tidak masalah. Karena bagi Allah, begitu Allah bilang kun fayakun, kita baca sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka hutang 10 miliar bisa lunas kalau Allah berkehendak. Begitu ya. Tetapi ya kita, kalau menggunakan sunatullahnya di dunia, maka ada proses yang akan kita jalankan. Ya, semakin besar, tentunya bisa jadi mungkin kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian kita membutuhkan keistiqomahan. Dan proses itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sudah membaca sholawat Sajaratul Nuqud setiap hari 1000 selama setahun, kok hutangnya belum lunas-lunas. Tenang saja, tidak usah bersedih. Karena bisa jadi Allah sekarang ini sedang menyukai Anda, sedang senang kepada Anda dan sedang cinta kepada Anda. Contohnya bagaimana? Pernah dengar pengamen atau belum? Pernah dengar ketika kita sedang makan di tempat keramaian, tiba-tiba ada pengamen datang, suaranya cempreng, epreng. Begitu kan? Kira-kira gimana? Supaya pengamennya cepat pergi, kalau saya biasanya segera ambil uang, berapapun itu, 500 rupiah, 1000, apa 500, apa 2000, kasih, biar apa? Segera pergi pengamennya. Benar demikian ya? Tetapi coba, kalau kita sedang makan, posisinya sedang makan dengan enak, bersama keluarga, tiba-tiba ada pengamen datang, pakaiannya rapi, kemudian pakai parfum wangi, sopan santunnya bagus sekali, kemudian mohon izin dulu, dan ketika mau menyapa juga menegur, mengucapkan salam dulu. Kira-kira kita udah respect belum? Sudah ya? Ada pengamen, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf mengganggu sebentar. Bolehkah saya mengamen di sini? Kira-kira boleh atau tidak? Pasti sebagian besar mengatakan silakan monggo. Begitu nyanyi kemudian suaranya kok jereng-jereng, ternyata suaranya bagus sekali, suaranya cantik sekali, maka pasti kita akan betah mendengarkannya. Bahkan kalau perlu, kita tunggu, Mas sudah selesai, tolong nyanyikan lagi 2 lagu. Ditambah lagi waktunya sampai kita makannya habis, dia ngamennya juga tesih lanjut. Tetapi nanti, begitu dia selesai mengamen, uang yang kita berikan sebagai imbalannya itu, yang kita sedekahkan, besarnya pasti lebih besar daripada yang tadi. Kalau tadi dikasih 2.000 udah pol. Ini 50.000, 20.000, 10.000, silahkan dikasihkan saja karena kita senang. Begitu. Bisa jadi bagi orang-orang yang senang, dia ngasih yang punya rezeki banyak, kasih 100.000. Itu bisa. Bagi ini semangat untuk teman-teman yang sudah sholawat ya. Kalau nanti kita seketika, ini wah Pak Nafis saya mau mengamalkan membaca sholawat untuk melunasi hutang. Saya udah membaca Pak Nafis, ini 5 bulan kok hutangnya belum lunas-lunas. Ingat kata-kata saya ini. Kalau itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menyayangi kita. Jadi jangan Anda pengen cepat-cepat untuk segera hutangnya lunas, nikmati saja prosesnya. Karena nanti insya Allah di balik itu semua Allah sudah menyiapkan kado yang sangat besar, kado yang sangat indah. Dan insya Allah itu bisa membuat hidup Anda menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, lebih sentosa. Dan hidup kita menjadi lebih berkah barokah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah tips saya yang berikutnya. Dan yang terakhir, mari sahabat semuanya. Kalau kita mau mengamalkan sholawat Sajaratul Nuqut, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sholawat ini adalah sebagai ikhtiar Anda dalam berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah ada keraguan dan jangan pernah meragukan. Masa iya banyak baca sholawat utangnya bisa lunas? Masa sih? Masa Anda sudah mengamalkan Sajaratul Nuqut, sudah baca seminggu masih ada punya pikiran begitu? Tidak boleh. Buang jauh seperti itu. Kita harus yakin 100%. Ya. Bahkan guru saya, seorang non-muslim, salah satu guru motivasi saya, seorang non-muslim mengajarkan kepada saya, dia bercerita bahwa dia mengajarkan ilmu afirmasi. Dia mengatakan, saya mau, saya bisa, saya dapat. Hanya baca itu. Saya mau, saya bisa, saya dapat. Saya mau, saya bisa, saya dapat. Salah satu muridnya, dia bisa kaya raya hanya dengan seperti itu. Masa kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kok tidak bisa? Pasti jaminan lebih bisa. Begitu ya? Mulai sekarang yakin seyakin-yakinnya. Mari bagi yang punya hutang banyak, yang masih punya hutang yang belum lunas, mari kita baca sholawat sebanyak-banyaknya, nikmati prosesnya, dan insya Allah tunggu keijaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya memberikan lunas kepada hutang-hutang kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, silahkan di Tuba Tip ini like, komen, dan bantu share kepada sanak saudara dan juga keluarga yang membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.